Pernahkah kamu mendengar cerita tentang kamar hotel yang menyimpan misteri? Tidak sedikit orang yang menganggap cerita-cerita semacam itu hanyalah bumbu pelengkap, sekadar dongeng pengantar tidur bagi para tamu yang ingin merasakan sensasi menginap di kamar tua. Tapi, bagaimana jika suatu hari kamu sendiri yang mengalaminya? Apa yang akan kamu lakukan saat mitos dan kenyataan seolah tak lagi memiliki batas yang jelas? Bayangkan suatu hari kamu datang ke hotel tua, menjalankan tugas harian sebagai teknisi. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda aneh, selain ucapan resepsionis yang setengah berbisik, "Jangan lama-lama di dalam." Saat itu, kamu hanya tertawa kecil. Pikirmu, mungkin kamar itu punya reputasi buruk karena sudah lama tidak dipakai. Toh, pekerjaan memperbaiki AC bukan hal baru bagimu. Tip: begitu pintu kamar 303 terbuka, hawa dingin menampar wajahmu. Anehnya, AC sama sekali tidak menyala. Udara di dalam kamar itu seperti menahan napas, diam, membeku, dan terasa berat. Pelan-pelan kamu mulai membuka panel AC, mencari sumber masalah. Namun, yang kamu temukan justru hal yang tak masuk akal. Kabel-kabel di dalamnya hangus terbakar, padahal tidak ada aliran listrik. Satu pertanyaan besar muncul di benakmu. Bagaimana bisa? Belum sempat berpikir lebih jauh, suara TV mendadak menggelegar di belakangmu. Layar yang tadinya gelap kini menyala sendiri, menampilkan siaran hitam putih yang penuh suara berisik. Matamu terpaku pada layar, karena di sana kamu melihat dirimu sendiri berdiri di kamar, mengenakan pakaian kerja, membawa tas alat, persis seperti sekarang. Perasaan tidak nyaman mulai merayap. Kamu mencoba merekam kejadian itu dengan ponsel, namun layar ponselmu justru gelap total, tak mau menyala sama sekali. Keringat dingin mengalir di pelipis. Nalurimu berkata, sudah saatnya pergi. Kamu buru-buru mengemasi alat, bersiap keluar dari kamar. Namun, ketika kamu menoleh ke arah meja rias, matamu membelalak. Cermin di sana retak, membentuk pola aneh, dan di pantulannya tampak sosok perempuan berdiri di sudut kamar. Ia mengenakan gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Segera kamu menoleh ke sudut ruangan itu, tapi hanya ada dinding kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, kursi di dekat jendela tiba-tiba mulai bergoyang sendiri, perlahan-lahan. Jendela yang tadinya rapat pun terbuka sedikit demi sedikit, seolah ada sesuatu yang diam-diam masuk ke dalam. Jantungmu berdegup liar. Dengan langkah cepat, kamu menuju pintu, memutar gagangnya. Terkunci. Kamu mencoba membukanya dengan kunci, bahkan menendang keras-keras. Akhirnya pintu terlepas. Tapi yang kamu temui bukanlah lorong hotel seperti biasa. Di depanmu terbentang koridor yang asing, lampu-lampunya redup, berkedip-kedip, dan suasananya mencekam. Dengan panik, kamu menyeret tas alatmu menyusuri koridor itu. Tapi ketika kamu menoleh ke belakang, pemandangan yang kamu lihat membuat kakimu lemas. Nomor kamar di pintu yang barusan kamu lewati berubah. Bukan lagi 303, melainkan 404. Namun, setahu kamu, lantai 4 sudah ditutup sejak kebakaran hebat 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin kamu bisa sampai di sana? Kamu bergegas mencari pintu keluar, memilih tangga darurat, berharap bisa segera turun ke lantai bawah. Tapi setiap menuruni tangga, kamu selalu kembali pada pintu yang sama, 404. Lingkaran tanpa ujung. Nafasmu mulai memburu, tubuhmu seperti kehilangan tenaga. Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara langkah pelan, lalu suara perempuan berbisik lirih, "Kamu teknisi ke Tita." Suara itu dingin, menembus hingga ke tulang. Kamu menjerit menabrak pintu darurat dengan sekuat tenaga. Gelap, kosong. Lalu, kamu terbangun di sofa lobi hotel. Napas masih memburu, peluh membasahi dahi. Petugas hotel menatapmu dengan tatapan aneh, seolah tidak mengenalmu. Masih bilang kamu teknisi, kamu itu tamu. Check-in 3 hari lalu di kamar 303. Tapi kamar itu kosong, katanya. Suaranya datar. Bingung, kamu mencoba menyangkal,
meyakinkan mereka kalau kamu adalah teknisi yang dipanggil untuk memperbaiki AC. Tapi mereka hanya menggeleng pelan lalu memutar rekaman CCTV. Dalam rekaman itu, terlihat jelas dirimu memasuki kamar 303 sendirian. Tidak ada tas alat, tidak ada seragam teknisi. Hanya kamu berjalan pelan. Namun, di detik terakhir rekaman, muncul sosok perempuan di belakangmu. Wajahnya tertutup rambut, gaun putih lusuh membalut tubuhnya. Yang paling aneh, dia tidak memiliki bayangan. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah horor klasik, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini. Pertama, terkadang intuisi atau peringatan kecil yang diberikan orang lain, seperti ucapan resepsionis tadi, bisa jadi pertanda penting. Jangan pernah meremehkan firasat, apalagi jika berada di tempat yang penuh sejarah dan misteri. Kedua, kejadian-kejadian ganjil yang awalnya dianggap sepele, seperti hawa dingin yang tidak wajar atau peralatan elektronik yang rusak tanpa sebab, bisa menjadi petunjuk adanya sesuatu yang tidak kasat mata. Saat menghadapi situasi seperti itu, penting untuk tetap tenang, jangan panik, dan perhatikan detail di sekitar. Kadang, detail kecil bisa menjadi kunci keluar dari situasi aneh. Selanjutnya, pengalaman ini juga menunjukkan bahwa batas antara realita dan ilusi bisa sangat tipis, terutama ketika kita berada dalam kondisi tertekan atau ketakutan. Ingatan bisa bercampur aduk, persepsi menjadi kabur. Tapi yang jelas, tidak semua hal bisa dijelaskan secara logis. Ada kalanya, kita harus menerima bahwa dunia ini menyimpan rahasia yang belum tentu bisa dipecahkan oleh akal sehat semata. Jadi, jika suatu hari kamu mendapat tugas di tempat yang konon angker, jangan hanya mengandalkan logika dan keahlian teknis. Dengarkan juga instingmu. Karena, siapa tahu, kamu bukan orang pertama atau terakhir yang mengalami kejadian ganjil di sana. Mengapa kamar 303 bisa berubah menjadi 404? Apa benar ada sosok perempuan yang menghuni kamar itu setelah tragedi kebakaran 5 tahun lalu? Dan mengapa kamu, yang yakin adalah teknisi, ternyata tercatat sebagai tamu? Mungkin, jawaban dari semua pertanyaan itu hanya diketahui oleh mereka yang berani menelusuri lorong-lorong sepi hotel tua di malam hari. Pada akhirnya, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa di balik rutinitas sehari-hari, selalu ada kemungkinan hal-hal di luar nalar bisa terjadi. Jangan pernah merasa terlalu yakin bahwa semua sudah kamu pahami, karena bisa jadi ada kamar-kamar tua yang menunggu untuk menguji batas kewarasan dan keberanianmu. Jadi, masihkah kamu berani masuk ke kamar hotel yang sudah lama tidak dihuni? Atau, setelah mendengar cerita ini, kamu akan mulai lebih peka terhadap bisik-bisik misteri yang berhembus di lorong-lorong sepi